Malam hari ini saya mengundang para perempuan untuk bisa sama-sama mencari tahu duduk soalnya, akar persoalan dari apa yang terjadi beberapa hari lalu. Karena tanpa memahami apa yang menjadi duduk soalnya, tentu kita tidak bisa tahu bagaimana menyelesaikannya. Jangan biarkan api dalam sekam tetap menjadi api yang bisa membakar kapanpun. Saya masih bersama akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera Asfinawati, co-founder What is Up Indonesia, Abigail Limuria, seniman dan aktivis Melani Subono, Direktur Jaringan Gus Durian Alisa Wahid, anggota DPR fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Saya ingin tapi masuk dulu ke Bu Vero. Bu Vero, pernahkah dalam kengerian kemarin Anda juga takut ini menyerempet ke isu rasisme? Iya. Perasaan seperti itu ketika saya masuk di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo sih nggak ada. Karena buktinya saya ada di sini dan juga ada perwakilan sebenarnya. Kita melihat kalau jumlah dari wakil menteri juga ada dari berbagai agama. Ya. Jadi dalam hal itu perasaan itu nggak ada. Tapi ketika ada kejadian dan isu-isu seperti yang dibilang, demonstran yang murni sebenarnya ada. Tapi bagaimana itu dieskalasi dengan adanya kejadian-kejadian di luar, dengan adanya media, ya seperti yang Mbak Rita sebutkan, memang kita perlu was-was semua. Harus waspada. Apapun yang terjadi di depan kita, ketika kita sudah melihat di belakangnya ada kejadian yang tidak disangka tidak wajar, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi alert. Jadi sistem alert kita bukan kita artinya berdiam diri, tapi apapun usaha kita tidak menutup diri, kejadian-kejadian bisa terjadi. Oke. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko 3 September setelah menerima aspirasi perwakilan mahasiswa mengatakan pimpinan DPR telah berkoordinasi menyepakati sejumlah langkah reformasi. Ini sejalan dengan yang selama ini menjadi tagline reformasi, transparansi, empati, dan juga mengatakan minta maaf dari mewakili DPR minta maaf telah mungkin membuat kira-kira membuat publik marah. Lalu kemudian ada transformasi atau transformasi DPR, betul. Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR. Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR. Itu yang dikatakan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Saya mau bertanya pada Asfi. Sudah tahu duduk soalnya, apakah ini salah satu yang bisa menjadi solusi? Ini tunjangan hanya satu bagian kecil yang di permukaan. Dan saya pikir pembenahan DPR tidak cukup hanya mengenai ekonomi saja atau politik saja, tapi harus ekonomi politik. Maksudnya begini, tunjangan-tunjangan itu adalah persoalan ekonomi. Tapi bagaimana bisa ada elit di DPR, ada elit di partai politik, itu karena sistem politik kita membuat hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat partai politik, yaitu membutuhkan uang sangat mahal, kemudian hanya orang-orang tertentu yang bisa dipilih menjadi anggota DPR karena biayanya sangat tinggi, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat hasil survei, hasil riset, wajah anggota DPR itu sebagian besar adalah lebih dari 50%-nya adalah pengusaha. Bukan saya mau mengatakan pengusaha tidak baik, tapi kalau dia terlalu dominan, dia menjadi tidak balance karena persoalan di DPR bukan hanya ekonomi, ada persoalan kesejahteraan ibu dan anak, ada persoalan transportasi, persoalan hukum, seperti juga nggak mungkin orang hukum semua bisa menangani isu petani dan lain-lain. Nah karena itu sebetulnya sistem politik kita harus diubah secara mendasar agar anak petani dari Sorong, anak nelayan dari Pantura, buruh dari Jakarta itu semua bisa masuk ke anggota DPR kalau dia mampu. Bukan karena dia dekat dengan elit partai politik atau karena dia mampu membayar politik. Begitu hal dan menurut saya jalan ke situ panjang sekali karena membutuhkan reformasi partai politik juga pada akhirnya. Nah dan kemudian setelah itu Indonesia itu kan tidak punya recall oleh rakyat yang memilih rakyat, tapi pergantian antar waktu oleh partai. Di negara-negara yang lebih maju ada yang namanya recall oleh rakyat. Tentu saja rakyat harus mengumpulkan ribuan suara, puluhan ribu suara tergantung.
tapi dia bisa merecall. Di negara-negara yang sudah lebih maju juga, sebagian besar di Eropa juga ada referendum. Referendumnya macam-macam tuh, ada setidak-tidaknya yang saya tahu ada 4 jenis. Kalau ada undang-undang yang ngaco, rakyat bisa mengumpulkan sejumlah tanda tangan, RUU itu berhenti. Dan seterusnya. Indonesia tidak punya ini, sehingga akhirnya terkonsentrasi kekuasaannya pada partai politik. Mbak Alisa Wahid, Mbak Alisa mengatakan bahwa duduk soalnya adalah tentang rakyat yang muak gitu. Apakah dengan transformasi DPR, permintaan maaf itu salah satu good gesture yang bisa menjadi permulaan yang baik? Sebagai gesture, iya. Itu awal permulaan, bahkan mungkin bukan permulaan ya, rintisan permulaan gitu. Menghilangkan tunjangan, moratorium gitu. Kunjungan. Itu gesture politiknya. Tetapi DPR terutama dan juga pemerintah itu perlu paham di luar ada agenda-agenda bayangan begitu terkait dengan tadi yang penunggangan, penjarahan dan segala macam itu kepercayaan rakyat kepada pemerintah satu karena kebijakan-kebijakannya, kepada DPR karena wakil rakyatnya tidak merefleksikan kebutuhan rakyat, dan yang ketiga kepada polisi karena berulang kali melakukan kebrutalan terhadap demonstran maupun terhadap rakyat, itu sudah kepercayaannya itu minusnya udah minus 1000%. Begitu. Tidak cukup hanya dengan pernyataan maaf. Bahkan sejujurnya saya sebagai aktivis itu saya masih deg-degan. Apakah akan sama seperti kemarin-kemarin yang di depan kita ketika ada kejadiannya itu semua minta maaf. Tapi setelah itu ya tidak ada penyelesaian. Kanjuruhan sampai sekarang juga tidak ada penyelesaian. Indonesia ini negara yang tidak ada closure untuk berbagai persoalan besar yang terkait dengan HAM, Mbak. Mulai dari kapanpun nggak ada. Yang terang benderang soal nggak ada. HAM. Tidak ada yang pernah dihukum secara full bertanggung jawab atas segala, nggak pernah ada. Jadi saya sangat khawatir bahwa sekarang pun ya sekedar gesture. Padahal itu hanya di permukaan. Padahal persoalan yang jauh lebih penting itu adalah karena selama ini hubungan yang terjadi itu makin lama hubungan antara penguasa dengan rakyat. Bukan penyelenggara negara dengan rakyat. Yang tadi disebutin, kita yang menggaji, kita yang menugaskan, kita tuh juragannya nih rakyat. Itu nggak ada, yang ada rakyat itu hamba penguasa. Makanya kemudian jadi tidak didengar, karena itu diabaikan, karena itu jadi nggak ada akuntabilitas kita tadi. Kita nggak pernah bisa minta, hanya orang-orang anggota DPR tertentu atau pejabat tertentu yang bisa kita datengin terus kita nanya, Mbak gimana sih Mbak? Oke. Yang lainnya nggak bisa. Saya mau ke Mbak Rike. Nah gitu. Kalau kita sudah tahu duduk soalnya, lalu bagaimana kita mengadres the issue? Kalau kita duduk persoalan yang paling mendasar, saya akan terus mengatakan ini, perbaiki data dasar negara. Dari data dasar yang digunakan saat ini, karena ini saya buktikan dengan disertasi saya, kita menggunakan pseudodata. Bagaimana sistem pendataan itu tidak menghasilkan data yang menggambarkan kebutuhan real, menggambarkan kondisi real dan potensi real masyarakat kita begitu. Sehingga kemudian kalau dikatakan demokrasi Pancasila itu tidak memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Bahwa keputusan politik itu harus bisa mendrive suatu keputusan ekonomi di mana ada distribusi keadilan di sana. Dan kalau kita bayangkan, saya hari-hari memang mengurusi setidaknya masyarakat yang juga menemui saya. Contoh akan saya jadikan contoh terus. Bagaimana alokasi untuk masyarakat yang miskin tidak mampu yang harusnya ditanggung oleh negara dari uang rakyat sebetulnya. Saya menolak ini program bantuan sosial. Itu program untuk kesejahteraan. Kalau disebut bantuan berarti seolah-olah ini kekuasaan negara ngasih duit ke rakyat ngebantu. Enggak, sebenarnya itu adalah program untuk kesejahteraan sosial, bukan charity. Nah, saya ambil contoh, 2021 terungkap 52,5 juta penerima bansos, katakanlah karena namanya bansos fiktif. Dan kerugian negara 126 triliun per tahun. Apakah ini kemudian pernah terjadi perombakan data yang signifikan? Saya bisa pastikan tidak ada. Apa buktinya? Di 2025 terulang lagi 10 juta penerima bansos fiktif. Gimana rakyat nggak marah? Mereka yang miskin tidak mampu yang harusnya mendapatkan alokasi dari berbagai anggaran dan sekarang akan dibahas hari-hari ini.
mohon dukungannya. Hari-hari ini rapat yang terjadi minggu ini, kemarin tertunda dan minggu depan adalah keputusan penting politik ekonomi dalam postur APBN 3.000 triliun yang sumbernya mayoritas masih dari pajak rakyat. Silahkan ditanyakan di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak yang kasusnya luar biasa besar. Masa alokasi hanya 200 miliar? Masa untuk perlindungan WNI di seluruh penempatan negara hanya 200 miliar begitu? Dengan resiko yang kemarin terakhir di Peru sampai ditembak, ya. Kemudian juga ada yang meninggal diplomat di dalam negeri dengan kasus yang masih misterius begitu. Atau total Kementerian Tenaga Kerja hanya 1,3 triliun dengan proses problem ketenaga kerjaan yang multidimensi saat ini. Lalu Kementerian Perdagangan yang mengurusi perdagangan dalam dan luar negeri, adanya perang dagang, geopolitik, geoekonomi hanya 1,4 triliun. Masa Kementerian Keuangan 52 triliun untuk tahun depan begitu? Dan kemudian BPS ini saya kritik keras karena institusi resmi negara yang memiliki otoritas untuk memproduksi reproduksi data yang digunakan untuk seluruh kebijakan pembangunan di segala bidang adalah BPS. Berapa anggarannya Mbak? Minta naik dan nanti akan jadi 6 triliun. Dan 3 triliunnya adalah untuk penyediaan dan pelayanan informasi publik. Makan duit rakyat 3 triliun. Kalau saya nggak terima, saya tadi sudah mengatakan, kita tolak kenaikan anggaran BPS. Karena Sorry, tapi itu Anda belum menjawab. Apakah kemudian itu mengadres persoalan yang ada?